Komentar orang Korea soal pernyataan pelatih Tiongkok yang bisa kalahkan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berikut ini komentarnya. Pelatih mengatakan kami bisa mengalahkan Jepang. Ini adalah situasi yang lucu di mana fans diminta untuk hanya bertahan dan kebobolan sesedikit mungkin haha. Jika Uri menangkap bola, Jepang akan gugup. Saya pasti akan menonton pertandingan antara Cina dan Jepang. Saya benar-benar memiliki harapan yang tinggi haha. Bahkan jika saya tidak menonton pertandingan negara saya pasti akan menonton pertandingan Jepang-Tiongkok. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk pertandingan Tiongkok-Jepang. Kapan Kubo dan Mitoma akan mendapat kartu kuning karena pelanggaran? Ketika saya melakukannya, saya berharap itu adalah anak saya. Saat putrinya keluar, mesinnya, itu salah. Tidak ada gunanya mencetak gol lagi dengan selisih 1 gol, jadi mereka menyerah begitu saja. Mereka pikir mereka memblokirnya dengan baik. Jadi tidak ada kemajuan, haha. Tidak ada perbedaan antara Cina dan Korea karena mereka hampir menerobos Korea. Haha, ini analisa yang bagus. Mereka berada di level yang sama karena mereka memakai sepatu bola yang sama di stadion yang sama. Haha. Saya merasa lebih tidak masuk akal untuk mengkritik Wurei karena mencetak beberapa gol di Liga Cina, jadi menurutku aku akan lebih baik dari Wurei. Ini seperti nenekku yang bilang aku yang paling tampan di dunia. Akan ada bencana haha, apakah kalian juga merasakannya? Tertawa terbahak-bahak. Ini akan menjadi strategi untuk mengumpulkan poin dengan fokus pada pertahanan dan meminimalkan kebobolan gol. Semakin tinggi ekspektasinya, semakin besar pula kekecewaannya. Kenyataannya, ini adalah pertandingan final melawan Bahrain. Melihat situasi tersebut, sepertinya pemain asal Jepang tersebut akan mengakhiri karirnya karena cedera. Kalau dilihat sekarang sepertinya akan sulit mengalahkan Indonesia. Sepertinya Indonesia bukan tim Asia Tenggara melainkan Liga Divisi 4 Eropa. Semua orang punya rencana. Sampai aku dicengkeram kerahnya. Aku tidak perlu dicengkeram kerahnya dan dipukuli lagi dan lagi sampai aku mati. Dicengkeram kerahnya bukanlah titik awal dari segalanya. Diremas. Itu hanya proses diremas. Saya tahu kenapa saya dipukuli setelah itu. Apakah saya selalu membangunkannya kembali? Itulah batasan sepak bola Cina. Yang selalu kamu ingat setelah meledak. Hal lain yang kamu ingat setelah meledak bahwa Wurei hanyalah samjang sekolah dasar. Penghapus versi Cina di kepala saya. Jepang membutuhkan sepak bola gangster. Pemain Jepang melakukan banyak pelanggaran. Orang-orang ini secara keliru mengira Wurei hebat. Dia bahkan bukan promosi kedua di Korea. Apakah kalian salah mengira tim Indonesia? Anak-anak, ini tim Belanda, bukan tim Indonesia. Hai teman Indonesia. Jangan cemburu. Percayalah pada tim Anda. Akan sangat bagus jika Anda bisa membantu perkembangan sepak bola negara Anda. Percaya diri. Saya penasaran dengan pertarungan antara Jepang dan Tiongkok yang begitu menyedihkan, tapi patut untuk disaksikan. Bagaimanapun, Tiongkok akan tersingkir di peringkat terakhir tanpa memenangkan satu pertandingan pun di babak ketiga kualifikasi Asia untuk Piala Dunia Utara, Tengah, dan Amerika. Satu-satunya tujuan Tiongkok melawan Jepang adalah menjatuhkan pemain Jepang melalui pelanggaran. Jika Kubo dan Mitoma dikirim ke rumah sakit dalam pertandingan tandang, mereka bisa mengharapkan hasil imbang di kandang. Pelatih melihat bagaimana segala sesuatunya harus ditangani dalam permainan Korea, tapi bersikeras bermain dengan gaya Cina hahaha. Saya rasa semua negara ingin Tiongkok melaju ke final karena jika mereka lolos, mereka diharapkan menang secara gratis. Saya berharap Shaolin Pursuit bisa dihidupkan kembali di permainan Jepang, dan Jepang bisa menang, namun itu akan menjadi kemenangan yang tidak ada artinya bagi Jepang karena itu adalah kemenangan yang hanya menyakitkan. Tiongkok, mohon jangan menyebut Wurei sebagai Messi dari Tiongkok atau Son Heung-min dari Tiongkok, katakan saja dia adalah striker terbaik di Tiongkok. Levelnya salah. Maka kita akan kalah 1-0, jika kalah 4-0, hanya Indonesia yang bersemangat. Wah, Tiongkok hebat sekali. Sebut saja Indonesia Korps oranye kedua. Mencetak gol melawan Jepang? Apakah itu mungkin? Suruh saja 11 orang berdiri di depan gawang. Haha, semuanya dalam satu baris. Apakah Anda mengatakan bahwa jika kami menang melawan Jepang, maka menjuarai Piala Dunia adalah sebuah anugerah?
Jepang bisa lolos jika mereka dikalahkan. Menurut saya, kami bisa mendapatkan 6 poin melawan Jepang dan Arab Saudi. Pada kondisi tumbuh bulu di pusar katak. Pertarungan hampa. Saya sangat berharap agar sepak bola Tiongkok berkembang dan menjadi stimulus bagi Korea. Saya hanya bisa berharap dalam mimpi saya. Messi Cina Wole. Tertawa terbahak-bahak, pilih pengacara yang baik di Tiongkok, saya dituntut oleh Messi haha. Kami melakukannya dengan baik dalam perang Korea. Tentu saja karena Korea tidak pandai dalam hal itu. Apakah itu berbulu? Apakah sebaiknya menggunakan taktik bertahan ekstrim dengan 11 orang di kotak penalti? Jika Anda tidak tahu harus berbuat apa, memuji pemenangnya adalah hal yang benar. Korea versus Jepang, hahaha, kemenangan 3-0 untuk Jepang. Hahaha. Ivan, orang ini juga orang Cina, dia hidup dalam mimpi hahaha. Kematian di babak penyisihan Asia, pertandingan sengit? Kapan kamu melakukannya? Kalian hanya 11 orang di kotak penalti haha. Setiap orang punya rencana, hingga aku tertabrak. Main tenis meja saja. Saya akan kalah total. Keterampilan saya seperti seorang siswa sekolah dasar. Itulah sejumlah komentar dari orang Korea mendengar Tiongkok akan kalahkan Jepang. Gimana menurut kalian? Silakan komen.